Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ma yaliku bikamali wa kama yaliku bikamali. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Shadaqallahu azim. Wa qala aidan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Wa qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam aidan, talabul ilmu faridatan ala kulli muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahin nabiyil karim wa nahnu zalika minas syahidin was syakirin. Para pemirsa, jemaah, para pendengar rahimakumullah. Di dalam Islam, ilmu merupakan hal yang sangat penting. Karena itulah perintah Allah yang pertama dan utama adalah Iqra, yang memerintahkan umat Islam untuk belajar. Karena belajar adalah pintu gerbang untuk mendapatkan ilmu. Dalam Islam, ilmu dibagi dua. Ada ilmu yang disebut dengan fardu ain. Setiap diri wajib untuk menuntutnya. Yang kedua, ada pula yang disebut dengan fardu kifayah. Artinya bisa dituntut. Ini tidak untuk pribadi, tetapi kewajibannya pada komunal atau masyarakat. Yang mana ilmu ini diterapkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya ilmu tentang bagaimana penyelenggaraan jenazah. Ilmu dalam Islam menjadi hal yang sangat sentral. Seorang hamba dimulaikan Allah karena ilmunya. Dan dengan ilmu itu pula dia bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itulah kita harus belajar dan menuntut ilmu terus dari buayan sampai nanti kita mati. Karena dengan itu pula seorang hamba bisa dimasukkan Allah di dalam surga. Tetapi ilmu tidak sampai di situ. Ilmu yang didapat harus diamalkan. Dan jika tidak diamalkan, maka orang alim adalah orang yang paling berat disiksa di api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakta dan contoh yang bisa kita ungkap pentingnya ilmu untuk kehidupan. Misalnya saja, orang Islam merasa melaksanakan agamanya susah dan banyak terkendala pada kondisi kemiskinan. Padahal untuk menjadi kaya sangatlah gampang kalau dia tahu. Kunci umat Islam itu kaya haruslah banyak berselawat kepada nabinya. Sayangnya hanya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, susahnya minta ampun. Bagaimana mau hidup kaya? Kenapa ini terjadi? Karena tidak mau menuntut ilmu. Kemudian kalau kita belajar lagi, misalnya datang seseorang karena tidak punya ilmu, ya Rasulullah, dosa saya sangat banyak. Bagaimana cara menutupinya? Gampang, Rasulullahnya tersenyum. Bisakah engkau bangun malam sholat tahajud? Nggak bisa ya Rasulullah, boro-boro itu. Untuk bangun subuh aja susah. Rasulullah tersenyum. Begini saja, engkau baca saja tasbih subhanallah wa bihamdi 100 kali. Insya Allah kalau itu engkau amalkan, maka dosa-dosamu akan dihapuskan. Ini dua contoh saja bahwa Islam agama ya gampang, tetapi kenapa menjadi sulit? Karena orang-orang Islam tidak mau belajar, tidak mau berusaha mencari ilmu dari dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah yang ditangiskan oleh Rasulullah. Yang membuat Rasulullah gembira itu cuma dua saja.
Pertama, umatnya mau menuntut ilmu. Kedua, mau berselawat. Kalau ini tidak ada, maka Rasulullah pun sedih. Padahal Rasulullah sangat-sangat ingin seluruh umatnya itu masuk surga. Karena itu sudah sewajarnya lah kita bersyukur mendapatkan seorang nabi yang begitu cinta kepada kita. Dengan membaca selawat kepadanya, insya Allah kita nggak bakalan masuk neraka, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tapi sayangnya ilmu tentang selawat ini nggak banyak juga yang tahu. Atau di kasus yang lain misalnya, seseorang ingin cari jodoh. Gimana Ustadz supaya jodohnya gampang? Gampang saja. Mari kita jaga di bulan Sya'ban. Insya Allah dengan berdoa di bulan Sya'ban, jodoh dapat, rezeki dapat, hidup pun akan gampang. Itulah contoh bagaimana gampangnya ilmu dalam Islam dan penerapannya. Itu saja, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.